Kenapa ya manusia tuh butuh gagal? Hai guys, balik lagi di Kamek Belajar. Kali ini gue bakalan bahas satu pelajaran ya. Kok manusia butuh gagal ya? Ini pasti ada alasannya ya guys. Memang kalau Kamek Belajar itu segmennya kita akan belajar hal-hal yang kita alami tiap hari yang mungkin kalian ngerasain relate tapi nggak pernah terpikirkan alasannya ya guys. Sebelum gue lanjut, kalian boleh banget subscribe YouTube Kamek dulu ya, di like, di komen-komen, di like, di share, di komen juga boleh ya. Nah kalau kalian mau dengerin di Spotify, boleh banget ya, search aja Kamek Cerita. Oke, kita langsung aja deh belajar ya guys ya. Ayo, coba jujur. Siapa sih yang suka gagal? Hampir nggak ada Kamek. Ya Kamek juga nggak suka ya gagal ya. Di sini kan kita semua tuh inginnya tuh berhasil ya, benar kan? Ingin tuh semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Ingin juga usaha kita tuh langsung menghasilkan hasil yang baik. Tapi kenyataannya, hidup tidak seperti itu. Kita mencoba dan gagal. Kita berharap dan tidak sesuai. Kita berusaha dan tetap jatuh. Dan setiap kali itu terjadi, perasaan yang muncul hampir selalu sama, yaitu kecewa, malu, dan kadang merasa tidak cukup baik. Tapi coba nih, kita balik ya pertanyaannya ya. Bagaimana kalau gagal itu bukan sesuatu yang harus dihindari? Bagaimana nih kalau justru ya manusia memang butuh gagal? Nah kalau kita lihat nih dari sisi sainsnya ya, otak manusia tuh justru belajar paling cepat saat melakukan kesalahan. Ketika kita gagal, otak kita tuh bakalan langsung mengaktifkan sistem koreksi. Dia mulai menganalisis nih, apa yang salah, apa yang bisa diperbaiki, dan apa yang harus diubah. Proses ini tuh jauh lebih aktif dibandingkan saat kita berhasil. Karena saat berhasil, otak tuh cenderung merasa ini tuh udah benar dan tidak banyak melakukan evaluasi. Jadi secara biologis, gagal itu tuh bukan hambatan, tapi mekanisme belajar. Nah, bayangin nih, lo lagi ngelakuin sesuatu dan selalu berhasil dari awal. Nggak ada kesalahan, nggak ada hambatan. Apakah lo bakalan berkembang? Kemungkinan besar tuh enggak, karena nggak ada alasan untuk berubah. Jadi di sini gagal tuh memaksa kita untuk keluar dari cara yang lama. Dia memaksa kita mencari solusi baru dan disitulah pertumbuhan terjadi. Nah, gagal tuh nggak hanya mengubah hasil, tapi juga cara kita berpikir. Orang yang pernah gagal biasanya lebih hati-hati, lebih realistis, dan lebih kuat menghadapi tekanan. Karena mereka tuh udah tahu ya rasanya jatuh. Dan mereka tahu ya, mereka bisa bangkit lagi. Di sini resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit setelah jatuh. Dan kemampuan ini tidak muncul dari keberhasilan, melainkan dari kegagalan. Setiap kali nih kita gagal dan mencoba lagi, kita melatih mental kita nih untuk tidak mudah menyerah. Dan lama-lama kita jadi lebih tahan terhadap tekanan hidup. Lalu di sini kenapa gagalnya rasanya tuh menyakitkan ya? Jadi kalau gagal itu penting, kenapa rasanya tuh sakit gitu ya? Karena otak kita tuh mengaitkan gagal dengan ancaman. Di masa lalu, kesalahan bisa berarti bahaya nyata. Makanya sekarang pun otak masih merespon kegagalan dengan emosi negatif seperti malu, takut, atau cemas. Itu bukan karena kita lemah, tapi karena otak kita mencoba melindungi kita. Nah, salah satu alasan terbesar kenapa kita takut gagal bukan karena gagal itu sendiri, tapi karena cara masyarakat melihatnya. Jadi sejak kecil tuh kita diajarkan untuk benar, dapat nilai bagus, terus juga tidak membuat kesalahan. Kita tuh jarang diajarkan bahwa gagal itu adalah normal. Akibatnya, kita tumbuh dengan keyakinan bahwa gagal adalah sesuatu yang memalukan, ya, sesuatu yang harus disembunyikan. Di media sosial, kita tuh lebih sering melihat kesuksesan, hasil akhir yang rapi, pencapaian yang terlihat sempurna, tapi hampir tidak pernah melihat proses di baliknya yang penuh dengan kesalahan, percobaan, dan kegagalan berulang. Karena itu kita mulai nih membandingkan diri, kita merasa tertinggal, kita juga ngerasa kenapa aku gagal ya sementara orang lain berhasil. Padahal sebenarnya semua orang tuh pernah gagal, hanya saja tidak semua orang menunjukkannya. Dan karena persepsi sosial ini, gagal terasa lebih berat dari seharusnya. Bukan karena kegagalannya ya, tapi karena penilaian yang kita takutkan. Dan di sini ya guys, gagal juga membuat kita mengenal diri sendiri ya. Jadi saat
semuanya berjalan lancar, kita tuh jarang mempertanyakan diri sendiri. Kita hanya mengikuti alur. Tapi saat gagal, kita pun berhenti. Kita mulai bertanya nih, apa yang salah ya? Apa yang kurang? Dan apakah ini memang jalan yang tepat untukku? Dan dari pertanyaan-pertanyaan itu, kita mulai mengenal diri kita lebih dalam. Kita tahu batas kita tahu kekuatan kita, dan kita tahu apa yang perlu diperbaiki. Dan yang paling penting, kita belajar menerima bahwa kita tidak sempurna. Jadi di sini gagal tuh memaksa kita melihat diri sendiri tanpa filter, tanpa pencitraan. Dan justru di situ ya, kita benar-benar mulai berkembang. Nah, gagal pun juga mengajarkan kita nilai yang gak bisa dibeli, guys. Jadi ada satu hal yang tidak bisa didapat tanpa proses panjang, yaitu penghargaan terhadap hasil. Jadi sesuatu yang didapat dengan mudah sering dianggap biasa aja. Tapi sesuatu yang didapat setelah berkali-kali gagal terasa sangat berbeda. Ada perjuangan di dalam, ada rasa sakit yang pernah dilewati, ada usaha yang tidak terlihat. Dan semua itu membuat hasilnya terasa lebih bermakna. Gagal pun mengajarkan kita bahwa nilai bukan hanya ada di hasil, tapi di perjalanan menuju ke sana. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Lalu di sini gagal juga membuat kita lebih rendah hati. Keberhasilan bisa membuat seseorang merasa kuat, bahkan kadang terlalu percaya diri. Tapi kegagalan mengingatkan kita bahwa kita tetap manusia, bahwa kita bisa salah, bahwa kita tidak selalu benar, dan itu penting. Karena tanpa itu, kita bisa kehilangan empati terhadap orang lain. Dan gagal membuat kita lebih memahami orang yang sedang berjuang, lebih menghargai proses orang lain, dan lebih sabar dalam melihat hidup. Dan pada akhirnya membuat kita lebih rendah hati. Nah, gagal adalah bagian dari proses besar. Jadi tidak ada perjalanan yang benar-benar lurus. Setiap proses besar selalu punya bagian yang berantakan, bagian yang tidak sesuai rencana, bagian yang terasa gagal ya. Tapi justru disitulah proses sebenarnya terjadi. Kita sering melihat hasil akhir dan berpikir bahwa itu terjadi dengan mudah. Padahal di baliknya ada banyak kegagalan kecil yang tidak terlihat. Jadi gagal di sini bukan tanda bahwa kita harus berhenti ya, tapi tanda bahwa kita sedang berada di tengah proses. Dan seringkali bagian yang paling sulit adalah bagian yang paling penting. Nah, tanpa gagal pun kita tidak akan pernah berani mencoba nih guys. Jadi setiap kali kita gagal ada dua pilihan, berhenti atau mencoba lagi. Dan setiap kali kita memilih untuk mencoba lagi ya, kita akan menjadi lebih berani. Keberanian bukan berarti tidak takut ya, tapi tetap melangkah walaupun pernah jatuh. Gagal mengajarkan kita bahwa jatuh itu tidak seburuk yang kita bayangkan, bahwa kita bisa bertahan, bahwa kita bisa bangkit, dan dari situ rasa takut perlahan berkurang dan kita jadi lebih berani untuk mencoba hal baru. Banyak inovasi besar lahir dari kegagalan. Karena saat sesuatu tidak berhasil, kita dipaksa mencari cara lain. Kita dipaksa berpikir di luar kebiasaan. Kita dipaksa melihat masalah dari sudut yang berbeda. Dan disitulah kreativitas muncul. Kalau semuanya selalu berhasil dari awal, tidak ada alasan untuk berpikir lebih jauh. Tidak ada dorongan untuk menemukan cara baru. Gagal membuka pintu untuk kemungkinan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Karakter seseorang tidak dibentuk saat hidup berjalan mudah, tapi saat menghadapi kesulitan, saat menghadapi kegagalan, saat harus memilih untuk menyerah atau terus berjalan. Gagal menguji kita dan dia menunjukkan siapa kita sebenarnya saat tidak ada yang berjalan sesuai rencana. Apakah kita mudah menyerah atau kita tetap mencoba? Dan dari situ karakter kita terbentuk, bukan dari apa yang kita capai, tapi dari bagaimana kita menghadapi kegagalan itu. Dan di sini gagal adalah guru yang paling jujur ya guys ya. Jadi nggak semua pelajaran datang dengan cara yang nyaman. Banyak pelajaran yang justru datang dari pengalaman yang menyakitkan. Dan gagal adalah salah satu guru paling jujur ya. Dia tidak pernah menutupi kesalahan. Dia tidak memanipulasi hasil. Dia menunjukkan dengan jelas apa yang tidak bekerja. Dan walaupun tidak menyenangkan, pelajaran dari kegagalan biasanya lebih melekat, lebih sulit dilupakan, dan lebih berpengaruh dalam jangka panjang. Nah, ada kesimpulan yang paling dalam. Jadi, kenapa manusia butuh gagal? Bukan karena kita harus menderita, bukan karena hidup harus sulit, tapi karena tanpa gagal kita tidak belajar. Tanpa gagal kita tuh nggak berkembang. Tanpa gagal kita tidak benar-benar mengenal diri kita sendiri. Jadi gagal bukan musuh, bukan sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya, tapi bagian dari proses yang membuat kita menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi hidup. Dan mungkin yang perlu kita ubah bukan kenyataan bahwa kita gagal, tapi cara kita melihatnya.
Jadi lain kali kalau kamu gagal ya, dan merasa semuanya berantakan, coba berhenti sebentar, tarik nafas, jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Jangan langsung berpikir bahwa semuanya selesai. Karena mungkin itu bukan akhir. Mungkin itu hanya bagian dari proses yang sedang membentuk kamu menjadi versi yang lebih kuat dari sebelumnya. Dan mungkin suatu hari nanti kamu akan melihat kembali ke momen itu. Bukan sebagai kegagalan, tapi sebagai titik di mana semuanya mulai berubah. Gitu guys, jadi penting ya guys yang namanya gagal. Nah, buat kalian yang belum subscribe YouTube Kamek, langsung aja subscribe, di like-like, di komen-komen ya guys ya. Sampai ketemu di Kamek Belajar episode berikutnya. Bye guys, rekomendasi Kamek gak pernah salah.